Halo guys, kembali lagi di AK Movie. Kali ini kita akan mereview film yang sangat mengerikan. Film ini menceritakan beberapa orang yang nekat memasuki kawasan hutan terkutuk di pedalaman Spanyol. Lalu semengeri apakah filmnya? Okelah, daripada penasaran sampai kalian ingin ngaduk dodol, siapkan saja kopinya, mari kita gaskan. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan base camp di pinggir hutan dan seorang wanita bernama Neni. Jadi si Neni ini sedang menunggu rekannya yang lagi di perjalanan. Mereka adalah Dr. Monique, Jai, dan satu lagi bernama Anton. Si Neni menghubungi Anton untuk menanyakan akses mana yang akan mereka lalui. Sebelum melakukan perjalanan terlebih dahulu, mereka akan melalui pemeriksaan paspor di polsek setempat. Saat diperiksa, mereka bertiga terlihat bingung karena si petugas agak mempersulit. Bahkan salah satu dari mereka dianggap teroris. Tapi tidak lama datanglah seorang pria yang paham apa sebenarnya yang diinginkan si petugas. Ya, pria itu bernama Nanda. Karena Nanda lama tinggal di Indonesia, jadi dia paham apa yang dimaksud petugas. Oh, begitu caranya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba di depan sudah ada mobil yang melintang. Karena Nanda sangat paham daerah ini, maka dia langsung saja mengatasinya. Si Nanda berkata ini sudah biasa dan mereka itu adalah pasukan gerilya. Saat Nanda bersalaman, tiba-tiba sontak saja si Anton mengeluarkan pistolnya. Supaya kalian ketahui, si Anton ini adalah seorang prajurit yang memang akan bertugas untuk pengamanan misi. Singkat cerita, mereka pun sampai di pinggir danau dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah kabupaten di pedalaman Spanyol bernama Selva de los Muertos. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi hutan yang dimaksud dan terlihat Dr. Monique, si ahli antropologi bahasa, mencoba membaca tulisan kuno. Di sisi lain hutan terlihat seorang pria berbaju merah, kita sebut saja namanya Zul. Zul terlihat heran saat membuang air bekas cebok karena mendengar sesuatu yang berbunyi di arah ruyuk. Apaan tuh? Entahlah, kalian tunggu saja detik-detik mengenaskan. Entah apa itu, tapi yang pasti Zul harus modar ditarik ke dalam ruyuk. Kembali ke rombongan Anton yang telah berhasil memasuki hutan. Dengan insting kewaspadaannya, si Anton pun menyuruh yang lainnya jongkok sementara dulu. Dirasa aman, Anton pun menyuruh yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di sini Dr. Monique agak mencemooh dan menganggap itu terlalu berlebihan. Di base camp pinggir hutan, terlihat beberapa orang heran melihat tong bekas cebok, tapi mereka belum menyadari ternyata si Zul sudah hilang. Kembali ke rombongan Anton yang sedang beristirahat, tapi saat Jai ingin kencing di semak-semak, dia pun menemukan sesuatu. Ternyata itu adalah tengkorak manusia dan Jai pun terlihat senang dengan apa yang ditemukannya. Mereka pun memperkirakan bahwa itu adalah tengkorak seorang penjelajah yang sudah lebih dulu memasuki hutan ini. Si Anton pun menghubungi Neni dan mengirimkan fotonya ke base camp. Neni pun mengabarkan hal tersebut kepada seorang pria yang sedang berada di pesawat bernama Harry. Jadi si Harry ini adalah bosnya yang mendanai ekspedisi tersebut, dan di base camp Neni bertugas sebagai koordinator untuk menyampaikan informasi dari sang para penjelajah. Kembali ke hutan, rombongan Anton sedang berada di tengah pemakaman, tiba-tiba menemukan salah satu makam. Penasaran dengan apa isinya, mereka pun membongkarnya. Ya, ternyata isinya adalah tengkorak manusia yang mana di situ terdapat satu buah belati. Si Monique mencoba membaca tulisan yang berarti larangan bahaya, tapi tiba-tiba ya, tanpa rasa takut, Jai pun mencabut belatinya. Seperti biasa, kalau menemukan sesuatu, pastilah diberitahukan kepada Neni. Saat Jai mencongkel-congkel gagang belati, mereka pun dibuat heran karena di gagang belati tersebut terdapat batu rubi. Jai terlihat senang dan si Neni pun meminta untuk mengirimkan gambarnya.
Setelah melihat gambar, Neni menginstruksikan kepada Anton untuk mengamankan belatinya. Saat Anton mengambil belati, tiba-tiba ya terjadi goncangan seperti gempa dan di kuburan tumbuhlah seperti akar yang menyelimuti tengkorak. Si Anton yang telah siap dengan senjata MP5-nya lalu tiba-tiba sontak mereka pun panik dan tiba-tiba terjadi serangan oleh sesuatu yang misterius. Mereka pun menembak ke arah Ruyuk dan di pesawat Harry mendapat telepon dari Neni yang mana mengabarkan bahwa mereka menemukan satu buah belati yang ada batu rubi di ganggangnya. Antara senang dan panik karena sebenarnya itulah yang dicari Harry. Harry pun memutuskan memutar kembali pesawatnya. Di hutan entah apa masalahnya, si Nanda mencoba merebut HP-nya Anton. Tapi karena Anton ini adalah seorang prajurit dengan satu tangan saja bisa mengalahkan si Nanda. Abort! Kembali kepada Jai dengan posisi tergantung lalu terjatuh dan tiba-tiba di sisi lain si Nanda yang sedang mendapatkan teror dari makhluk misterius di hutan. Oh my god, apaan tuh? Seketika Nanda syok parah melihat satu akar pohon mencoba melilit tangannya. Lalu tidak lama datanglah Anton dan mereka berdua pun pergi. Di sisi lain terlihat Dr. Monik sedang berlari karena dikejar sesuatu dan tiba-tiba terlihat itu seperti orang yang memakai topeng, tapi tiba-tiba ya, si pria bertopeng pun harus modar ditarik akar. Tapi ternyata pria bertopeng bukan hanya cuman satu. Ya, untung saja si Anton dan Nanda datang pada waktu yang tepat. Saat topengnya dibuka, ternyata itu terlihat memang seseorang. Ya, itu memang adalah suku asli di hutan ini bernama suku Yambali. Di base camp pinggir hutan terlihat si Harry sudah datang. Sempat dilarang oleh si Neni untuk masuk hutan, tapi apalah daya karena belayan kasih sayang si Neni pun tidak dapat berbuat apa-apa. Aduh. Kembali kepada Jai, ternyata dia masih hidup dengan posisi terikat dan kita diperlihatkan kepada sosok wanita yang mana telah kita lihat di awal film. Terungkap ternyata wanita tersebut adalah juga seorang penjelajah yang sudah lebih dahulu dikirim oleh si Harry. Lalu kita diperlihatkan dengan para suku Yambali yang akan mengorbankan si dokter kepada si pohon setan. Terlihat si dokter sangat ketakutan. Lalu pengorbanan seperti apakah yang akan mereka lakukan? Dan sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Terlihat akar hidup seperti tentakel berdatangan dan inilah yang terjadi. Oh my god. Badan si dokter pun harus putus menjadi dua dan itu membuat si Jai mual-mual. Di sisi lain, Harry beserta tim sudah berhasil memasuki kawasan hutan dan melihat bekas-bekas pertarungan, tapi tiba-tiba ya, mereka mendapat serang dari suku Yambali, tapi saat anggota Harry sekarat dan membutuhkan pertolongan, inilah yang dilakukannya. Sungguh edan sekali, tanpa rasa bersalah Harry pun menghabisi hidupnya. Di base camp pinggir hutan ternyata suku Yambali berdatangan dan menyerang menghancurkan base camp. Di sini Neni sudah berhasil disekap oleh rombongan suku Yambali dan bertemu dengan Jai. Si Jai kecewa dengan si Neni dengan mengatakan karena sebelum tim mereka sudah ada tim dahuluan yang turun ke hutan ini. Kembali ke rombongan Harry yang sudah berhasil menemukan makam, lalu tiba-tiba si Harry berhasil bebas karena ditolong temannya, tapi saat temannya minta tolong, dia malah kabur.
kembali ke Jai yang terlihatnya akan dikorbankan. Lalu Jai mengatakan kepada Neni bahwa mereka mempunyai pisau di kakinya. Terlihat Neni yang berhasil mengambil pisau dan giliran Jai yang akan dikorbankan. Sama seperti sebelumnya, si Jai pun harus mati mengenaskan. Jai sudah tewas dan sekarang giliran si Neni yang akan dikorbankan. Tapi kelihatannya si Neni berhasil kabur lalu tiba-tiba, ya itu bukanlah monster melainkan si Harry, dan tidak lama datanglah rombongan si Anton yang telah mengetahui watak busuknya si Harry. Lalu tiba-tiba, ya keluarlah monster yang sebenarnya. Lalu karena Harry ini memiliki jiwa tega, dia pun mendorong Neni ke depan pohon terkutuk itu. Saat yang lain mencoba melawan, si Harry malah kabur, dan rasain loh. Saat Anton sedang berdiri, dia tidak sadar bahwa di sampingnya ada akar. Singkat cerita, rombongan Anton berhasil ditangkap oleh suku Yambali karena Dr. Monik adalah seorang ahli bahasa, jadi dia mengerti apa yang dimaksud si kepala suku. Si kepala suku mengatakan jika ingin mengakhiri semua ini, maka belati tersebut haruslah ditancapkan ke arah hati. Sontak si Nanda terkejut karena merasakan ada sesuatu yang bergerak di bagian dada. Lalu si Anton menawarkan diri untuk menancapkan belati tersebut. Dengan perasaan yakin sekaligus bingung, si Anton pun menancapkan belatinya. Bukannya berakhir, malah suasana menjadi tambah kacau. Lalu Dr. Monik mencoba membaca tulisan yang ada di belati, yang artinya satu hati untuk semua hati. One heart for all hearts. Dirasa mengerti, Anton pun bergegas untuk menghampiri suku Yambali dan ingin menancapkan belati itu ke arah hati dari salah satu suku Yambali. Saat si Anton ingin melakukan eksekusi, tiba-tiba Dr. Monik sudah ditahan oleh kepala suku. Ya, dengan terpaksa Anton pun harus melepaskannya. Tapi tiba-tiba datanglah si Harry yang ternyata masih hidup dan ingin mengambil belatinya. Tapi karena Anton bersikeras, Harry pun menembaknya. Saat Harry ingin menembak Dr. Monik, tiba-tiba saat mereka bertarung dengan Harry, tiba-tiba datanglah si monster kayu. Ya, si Monik ditarik oleh monster kayu, sementara si Anton harus mengambil belati dari tangannya Harry. Terlihat si Harry benar-benar kewalahan melawan Anton.